Nama saya Citra Mani Dede dengan NIM A5012510018. Ingin mewawancari Bapak tentang pendidikan sepanjang hayat. Untuk memenuhi mata kuliah pengantar pendidikan, apakah boleh saya mewawancari Bapak? Ya, silakan. Sebelumnya, Bapak boleh melihat model pertanyaan terlebih dahulu. Ya, bacakan saja. Oke, baik Pak. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Pendidikan sepanjang hayat sangat penting bagi individu dan masyarakat. Baik, kita tahu apa pengertian daripada pembelajaran sepanjang hayat. Itu adalah satu konsep pendidikan yang berjalan terus-menerus, ya, dan sampai meninggal dunia pun orang harus belajar. Jadi konsep belajar sepanjang hayat ini tidak mengenal usia, ya, tidak mengenal ruang dan waktu. Ya, baik itu dilakukan secara formal, ya, informal maupun non formal. Nah, pertanyaannya, mengapa itu kemudian menjadi penting? Ya, karena kita tahu bahwa dunia ini berkembang sangat pesat. Ya, perkembangan teknologi pada era sekarang ini sangat pesat. Nah, kalau manusia tidak mau belajar mengikuti bagaimana perkembangan teknologi yang ada sekarang, otomatis dia akan ketinggalan. Ya, karena kan contohnya saja orang kalau sekarang ngomong lewat contohnya cepat bisa, beda dengan yang dulu. Nah, itulah salah satu kemajuan teknologi yang harus manusia itu pelajari, ya, sehingga itu ya menurut Bapak secara pribadi itu menjadi penting, ya, gitu. Baik, Bapak, pertanyaan kedua, apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti kursus, pelatihan, seminar atau yang lainnya? Apa motivasinya? Ya pernah. Motivasinya apa? Ya gini. Jadi seminar yang Bapak ikuti itu adalah seminar pertanian, ya, dan perkebunan. Nah, motivasinya apa? Ya, karena bagaimana kita sebagai seorang petani atau pekebun agar hasilnya bisa meningkat. Nah, kebetulan di sini ada seminar tentang peningkatan hasil produksi. Jadi Bapak suka mengikuti. Kenapa? Contoh, dulu itu tanaman coklat yang sudah berbuah, tapi buahnya kalau orang sebut di sini kanker, ya, kanker buah. Jadi kalau buahnya sudah masak, sudah kuning, tidak bisa dibelah, ya, tidak pisah dia biji-bijinya. Itu orang bilang di sini kanker. Nah, itu ada seminarnya, jadi Bapak ikuti. Nah, di samping itu ada juga pengalaman, ya, yang bukan seminar. Nah, itu dari pengalaman orang-orang kita juga bisa belajar. Ya, pelajar sepanjang hayat itu kan tidak mengenal ruang dan waktu. Ya, jadi mengenal bagaimana caranya mengurangkan. Jadi ada orang yang memberitahukan bahwa kita harus kasih racun dengan cara dioles. Nah, ternyata bagus hasilnya. Itu juga Bapak belajar di situ, dapat tambahan pengetahuan sehingga hasilnya bisa yang tadinya kita tidak bisa petik, tidak bisa hasilnya tidak bagus, sekarang bisa kita petik. Nah, begitu itu yang Bapak pernah ikuti. Lanjut ke pertanyaan ketiga, bagaimana pendidikan non formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan Bapak? Sangat bermanfaat, ya. Bagaimana dia bisa berbuat sangat bermanfaat? Ya itu tadi contoh tadi, ya, contohnya tadi yang informal. Ya, tadi mendapat pengalaman, belajar dari pengalaman orang, bagaimana caranya menanggulangi buah kakao yang tadinya kanker, buahnya bijinya tidak bisa pisah, ya, dengan kita dapat
eh, pengetahuan dari teman yang sudah berhasil ya dengan cara mengoles racun tertentu pada buah kakao itu, nah, sehingga akhirnya Bapak bisa juga ya ternyata betul bagus hasilnya ya, tidaklah seperti sebelum-sebelumnya itu ya, sama sekali tidak bisa dibelah. Nah begitu, itu jadi salah satu saja, kan masih banyak yang hal-hal yang lain yang bisa dilakukan, tapi satu contoh saja itu yang Bapak bisa beritahukan. Baik Bapak, pertanyaan keempat, bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, dengan selalu mengikuti ya, mendengarkan ya informasi penting ya dari siapapun yang memberikan itu, kita ya menurut Bapak ya wajib mendengarkan apa informasi yang disampaikan sama teman ya, siapa saja begitu, kita wajib dengar ya, kemudian setelah itu kira-kira bagus, bermanfaat bagi kita ya, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari secara pribadi. Dan kalaupun itu memang bagus ya, kita bisa juga ya menularkan kepada ya teman lain, sehingga keberhasilan apa yang kita capai semoga sama mereka juga bisa berhasil. Jadi cara-cara sederhana begitu ya, mungkin yang menurut Bapak bisa kita lakukan. Pertanyaan kelima, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Ya, pertentangannya ya begini, mindset kebanyakan masyarakat sekarang, kalau kita berbicara pendidikan, dia selalu berpikir bahwa pendidikan itu selalu formal. Itu dalam pikirannya ya, belajar di kelas ya, di kuliah ya, seperti adik ya, anak sekarang ini. Nah, itu konsepnya orang, padahal justru lebih banyak juga ilmu yang kita bisa dapat dari yang non formal dan informal. Nah, itu. Nah sekarang kadang-kadang karena yang informal dan yang non formal ini dianggap bukan suatu pembelajaran, sehingga dia tidak merasa penting ya, dia tidak merasa penting harus mengikuti begitu, sekalipun sesungguhnya di dalam setiap kita kungku-kungku di satu tempat tertentu dengan teman itu juga belajar, dia tidak sadari begitu, sehingga dia tidak merasa tertarik untuk ya mengikuti pembelajaran supaya sekalipun secara tidak disadari dia sudah mengikuti itu begitu. Tapi itulah keadaan di masyarakat, banyak ya, masyarakat kan banyak segala macam tipe karakternya begitu ya. Itu menurut pandangan Bapak sendiri. Pak, lanjut ke pertanyaan keenam, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Ya artinya begini, kita kan seperti yang Bapak katakan, tipe karakter dan masyarakat itu bermacam-macam. Tentu kita melihat ya, kira-kira apa pernah dia punya masalah yang kira-kira kita mampu punya ilmu untuk memberikan, untuk mengatasi masalahnya dia itu. Di situ kita bisa belajarkan mereka, kita bisa belajarkan. Misalkan tadi orang mengeluh cerita-cerita bahwa tanaman kakaonya, buahnya dia tidak bisa belah ya, kalau kita punya pengalaman ya, yang sudah pernah melakukan dengan cara mengoles, kita berikan dia edukasi ya, berikan dia pengalaman kita itu, kita berikan sama dia. Nah, dengan cara begitu tentu dia akan coba juga, berarti sudah termasuk kita memberikan pembelajaran sama dia. Dia itu sudah termasuk mengikuti pelajaran sepanjang hayat ya kan. Bagi orang-orang yang mendengarkan ada segala macam umur di situ ya, ada umur muda, ada umur tua, ada yang umur tua sekali ya, tentu dia
bisa pelan-pelan. Tergantung dari kebutuhan sekarang. Kalau orang itu kan apa kebutuhannya, apa kesulitannya, nah, dia bisa kita ajarkan. Ya kira-kira begitulah menurut pandangan Bapak. Kan banyak cara ya, banyak orang lain mungkin lain dari caranya. Nah, seperti itu. Bisa ada. Lanjut pertanyaan ketujuh, apa harapan Bapak terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Ya harapannya supaya ya masyarakat ya janganlah takut untuk belajar ya, jangan takut untuk belajar, dengan harapannya supaya makin banyak ilmu yang kita tahu, yang kalaupun itu belum ada manfaat dirasakan sekarang, tapi kelak di satu saat pasti ada manfaatnya. Jadi kita jangan bosan ya, bosan untuk belajar, karena sesungguhnya seperti konsep dari awal tadi bahwa belajar sepanjang hayat ya, long life learning begitulah istilah bahasa Inggrisnya. Jadi kita belajar selama kita masih hidup, terus belajar ya, tidak boleh kita berhenti belajar ya, kira begitu. Untuk pertanyaan ke-8 terakhir, apa pesan Bapak bagi saya mahasiswa agar semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Ya begini, anak ya, kebetulan anak ini kan sekarang masih muda ya, masih muda. Seperti ya tadi konsep tadi, pendidikan sepanjang hayat itu kan pendidikan yang konsep sepanjang hayat, baik itu dilakukan secara formal, non formal dan informal. Jadi di saat muda inilah kita harus membekali diri dengan banyak pengetahuan ya. Dan di masa muda itu masanya kita sebagai anak yang sekarang kuliah di itu harus tekun ya. Orang-orang itu bisa berhasil karena dia tekun ya. Satu contoh, ini mencari orang untuk diwawancara itu kadang-kadang kita mau berpikir sebanyak 1000 kali siapa yang mau diwawancarai dan bagaimana caranya. Jadi itu membutuhkan kesabaran. Jadi itu juga belajar ya. Jadi Bapak berharap anak sekarang yang sementara usia masih muda, sementara menempuh pendidikan formal ya, tidak ada sesuatu yang sukses yang bisa kita capai dengan macam membalikkan tangan begini ya, harus dengan perjuangan, kesabaran, keteguhan. Nah itu, jadi hanya orang-orang yang orang sukses itu karena dia berhasil menghadapi pertantangan. Nah begitu, jadi harus sabar ya, tangguh begitu. Jadi mahasiswa itu begitu ya, tidak boleh gampang menyerah ya gitu. Baik Bapak, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Terima kasih Bapak. Ya, Selamat siang. Ya, semangat ya. Ya Pak. Baik, kesimpulan yang saya dapat dari video tersebut yaitu pendidikan sepanjang hayat itu sangat penting, karena dari masih bayi pun sampai nanti kita tua nanti ataupun mungkin sudah meninggal, kita akan selalu belajar. Dan pendidikan informal itu sangat penting, dan pendidikan informal itu sangat banyak kita dapati di kehidupan sehari-hari, seperti bapaknya yang bilang tadi, pendidikan informal itu seperti dia mengikuti seminar buah kakao, yang dari awalnya dia buah kakaonya itu kanker, terus dia mengikuti seminar, jadi dia tahu bahwa cara agar buah kakaonya tidak kanker itu seperti apa. Jadi itu sangat bermanfaat bagi kita-kita yang mungkin tidak sekolah ataupun yang sedang bersekolah.